Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Hari ini kita bertemu kembali lagi dan sebelumnya Bapak absen dulu ya. Kelas 11 ATP Pak. Altar. Ada Pak. Domisari. Ada Pak. Tawati. Ada Pak. Fitra. Ada Pak. Flores. Ada Pak. Mercy. Ada Pak. Mitra. Ada Pak. Rifka. Ada Pak. Baik, hari ini kita mata pelajaran Pujoka ya. Ya. Pujoka, tapi sesuai dengan yang sudah kita sepakati minggu lalu kita sudah membuat keyakinan kelas dan itu Bapak minta dikerjakan di rumah, ya kan? Supaya benar-benar memang dengan keleluasaan dan membuat keyakinan itu kemudian dapat kita kelompok dan hari ini Bapak tadi nanti hasil diskusi kelompoknya silakan di perwakilan ini dari masing-masing kelompok saja dibacakan. Jadi sebelum kita mulai supaya kelas kita dulu bersemangat, kita mau briefing dulu, silakan ya. Briefing dulu. Gajah apa yang belalainya pendek? Ayo. Gajah apa yang belalainya? Tahu belalai kan? Kelompoknya itu. Kelompok satu apa? Ayo. Kelompok dua apa? Kelompok tiga apa? Kelompok empat apa? Ayo. Gajah apa yang belalainya pendek? Nyamuk. Ada gajah nyamuk. Oke, kita terima. Kelompok dua. Jahat Pak. Hah? Jahat. Gajah. Enggak, berarti ini digabungkan ini ya. Enggak jahat gitu. Dikasih akhir apa akhirat at, iya kan? Kelompok tiga. Gajah mada katanya. Oke. Kelompok empat. Gajah pendek. Gajah. Gajah pendek. Gajah pendek. Oke, kita lihat jawabannya seperti apa. Ternyata gajah yang pesek. Yang kedua. Yang kedua. Kenapa Sinterklas ketawanya ho ho ho? Ayo, kenapa? Kalau apa? Pesan, bapak-bapak suka ada ketawa. Ayo. Kenapa dia? Dia kasih hadiah lalu dia ketawa ho ho ho. Nomor dua. Karena cuaca yang dingin. Karena cuaca yang dingin ya. Berarti kelompok tiga. Kalau ini bukan oh. Oke, kelompok tiga. Oke, tadi kita lihat ya. Kita lihat. Kenapa Sinterklas? Sinterklas ketawanya ho ho ho. Kalau ini kan kuntilanak. Oke. Cukup itu aja ya. SPI kita. Satu lagi lah Pak, lagi. Satu Lagi? Iya. Lagi kita ada kayak SPI kita. Iya, Pak. Oke, satu lagi ya. Iya, Pak. Oke. Terima lah Pak. Kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya kayak pasar. Nah, satu lagi yang terakhir SPI kita. Kayu. Kayu apa yang bisa dimakan? Sayu. Hah? Kayu manis. Kayu manis. Kayu apa? Ayo kelompok tiga. Kayu manis. Sagu katanya. Sagu ya, sagu. Kelompok empat ayo apa? Kayu manis. Kayu manis. Kayu apa yang bisa dimakan? Ini menjebak. Soalnya ditambah lagi nanti ya Pak. Kayu yang bisa dimakan. Kayu katanya. Kerupuk Pak. Harusnya kerupuk kan. Iya. Tapi mungkin orang yang nggak sempurna ngomongnya jadi Kayu. Udah. Tambah lagi Pak. Cukup ya. Iya Pak. Kita akan sedikit.
tadi sudah SPG, bagaimana perasaan setelah SPG? Semangat ya? Ada sedikit wawasan tambahan. Baik, sekarang kita masuk ke materi utama kita. Seperti biasa, kalau di awal pembelajaran sebagai pedoman kita ke depan, keyakinan kita yakini. Sebelum masuk ke keyakinan, Bapak mau jelaskan dulu. Ada beberapa teori yang menjadi dasar kita membuat keyakinan. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa Anda kontrol. Tapi karena pilihan kita. Paham kan? Saya mau ini masa depan saya ke depan. Betul kan? Betul. Disiplin. Makna disiplin. Satu orang bisa membaca. Cepat. Coba. Nampak kan? Dibaca ya. Makna disiplin kan? Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menjadi menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita. Makna disiplin itu tujuannya adalah supaya kita ini dari sesuatu menjadi manusia, orang gitu. Manusia itu orang manusia karena dia bermanfaat. Dia bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat juga bagi orang lain. Kemudian teori ada motivasi. Ada dua motivasi yang berkaitan sesuatu. Motivasi dari dalam. Kita melakukan sesuatu. Kalian mau bersekolah, itu karena kalian punya cita-cita. Dan itu dari dalam. Ya kan? Yang kedua, kalian juga ke sekolah karena motivasi dari luar, karena dorongan orang tua. Orang tua menginginkan hidup kalian bisa lebih baik ke depan. Dia mengajukan kalian nak sekolah. Itu motivasi dari luar. Ada juga motivasi dari kalian sendiri. Saya mau sekolah karena saya mau jadi lebih baik ke depan masa depan saya. Ketika itu datang dari dalam, itu namanya motivasi dari dalam. Disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau dari luar tadi, dorongan keluarga atau siapapun, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Masuk ke sini. Kita melakukan sesuatu, selain didorong oleh motivasi, ada kebutuhan mendasar. Yang pertama, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Kita bekerja untuk makan. Untuk apa kita makan? Untuk bertahan hidup. Itu. Yang kedua, kurang jelas gue ini, penguasaan. Kita melakukan sesuatu karena rasa kebutuhan kita untuk menguasainya. Betul kan? Kemudian, kasih sayang dan diterima. Siapa di sini yang hidup tidak kepengen dicintai? Kepengen tidak diterima di keluarga? Gak ada kan? Semua dari kita pengen dicintai, pengen diterima di dalam keluarga. Itu kebutuhan. Sama seperti makan. Siapa manusia yang tidak makan? Gak ada. Karena memang makan itu kebutuhan. Cinta kasih dan diterima itu juga kebutuhan. Tidak ada orang yang gak butuh kasih sayang. Butuh semua. Ya, bahkan. Kemudian siapa di sini yang tidak butuh kesenangan? Maunya masalah aja dalam hidupnya. Semua kita mau hidup kita senang. Contoh kecil saja, kita jalan-jalan ke tempat pantai, ke puncak kemana, itu supaya kesenangan kita berkembang. Ada kebutuhan. Ada istilah apa itu? Healing, ya kan? Healing dulu guys, healing dulu bro ya. Itu kebutuhan. Itu kan? Terpenuhi, itu kebutuhan. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Siapa di sini yang hidupnya tidak mau bebas, maunya dihukum saja? Ada? Mau? Dihukum bukan untuk kebaikan, enggak. Ya kan? Kita mau bebas bisa melakukan sesuatu tanpa tekanan. Karena Anda melakukan sesuatu tanpa tekanan, yakinlah hidup tidak nyaman. Itu sesuatu karena kebutuhan. Kita melakukan sesuatu didorong oleh motivasi. Saya termotivasi karena kebutuhan ini. Saya termotivasi melakukan ini karena kebutuhan ini. Orang tua saya memotivasi saya karena kebutuhan saya. Sekarang kita akan masuk pada keyakinan. Penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah ada banyak. Dan salah satunya adalah keyakinan kelas. Budaya positif itu apel pagi termasuk bagian dari budaya positif. Gotong royong bagian dari budaya positif. Kita ada ibadah, ya kan? Kita ada ibadah setiap awal bulan. Itu juga bagian dari budaya positif.
Upacara bendera bagian dari budaya positif. Memperingati hari-hari besar, hari-hari keagamaan, hari nasional, bagian dari budaya positif. Ada banyak budaya positif yang diterapkan di sekolah. Salah satunya kita membuat keyakinan kelas. Ada sesuatu yang kita yakini dan itu menjadi budaya positif. Sesuai dengan diskusi kita minggu yang lalu bahwa ada 6 yang kita yakini dan hari ini kita mengumpulkan keyakinan itu. Saya minta nanti perwakilan dari kelompok-kelompoknya mencoba mengusulkan apa kira-kira yang kita yakini selama ini pada komitmen pada keadilan dan keselamatan. Ayo kelompok, kira-kira apa yang kita isi di dalam komitmen? Yang telah kami diskusikan yaitu kami berkomitmen akan melakukan untuk sesuai dengan pelajaran sekolah, mengawali belajar dan berdoa dan menghargai setiap aktivitas. Jika terjadi keterlambatan, kami akan beritahu guru dengan sendiri. Oke, terima kasih. Kita rekam dulu ya, kita simpan dulu, nanti Bapak masukkan di dalam, Bapak ambilkan lagi. Oke, disimpan dulu ya, sepakat ya. Sekarang kita bergeser ke keyakinan yang kedua, komitmen pada belajar. Kira-kira apa yang perlu kita yakini di dalam komitmen? Kelompok 2, ya. Sesuai dengan diskusi kami berkomitmen akan belajar dengan sungguh-sungguh, bertanya ketika tidak tahu, dan senantiasa berusaha mengerjakan segala tugas yang ada di sini. Oke, terima kasih. Tetap Bapak simpan dulu ya. Bapak simpan dan Bapak ambil. Kita langsung ke keyakinan yang ketiga. Komitmen pada kerjasama dan gotong royong. Yuk, kelompok 3 ya. Kami berkomitmen akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan teman-teman sekolah dan senantiasa memakai peran satu sama lain supaya bukanlah akan menata kelas ini. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut. Keyakinan yang keempat, komitmen pada penghormatan dan menghargai. Kira-kira apa yang kita yakini? Di dalam komitmen kita akan buat kelompok. Ya, silakan kelompok. Komitmen akan senantiasa memakai kepala sekolah, seluruh anak guru, staf dan pegawai sekolah dengan sopan dan santun menerapkan budaya senyum sapa-sapa. Berarti 3S, menghargai kelompok dari yang tertinggi. Ya. Oke, kita simpan dulu, nanti kita tampilkan. Fokus dulu kelompok. Yang ketiga, oke, kelompok 1, kita lihat apa yang perlu kita yakini di komisi. Kami berkomitmen akan bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan menjaga kebersihan dan ketertiban kelas dan menyenangkan serta memelihara fasilitas sekolah dengan baik atas kesadaran tersebut. Oke, betul. Kelompok 1. Kita simpan dulu, nanti kita tampilkan. Sekarang yang terakhir, komitmen pada toleransi dan keanekaragaman. Ya, kelompok lanjut ya, kelompok 3. Ya, satu ya, kelompok 3. Silakan. Saya berkomitmen akan senantiasa menghormati perbedaan pendapat, agama, ras, budaya, dan keberagaman setiap individu dalam kelas. Menolak setiap tindakan rasis, bullying, dan persekusi dalam kelas dan silakan. Oke, silakan kelompok. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu ya. Kelompok 3. Kalau kesimpulan, kita simpulkan dulu. Kita dengar dulu. Oke, setelah kelompok 4 menunjukkan keyakinan ini menjadi ciri khas
Sebagai murid-murid SMK. Kita gabung, nanti Bapak tampilkan lagi dan kita cross check apakah sudah sesuai dengan. Baik, tadi kita sudah mengusulkan, masing-masing kelompok sudah mengusulkan keyakinan. Sekarang kita sudah kumpulkan, kita lihat. Tadi di keyakinan yang pertama, komitmen pada keadilan dan keselamatan. Dan komitmen akan berusaha di tepat waktu setiap jam pelajaran sekolah. Mengawali belajar dengan berdoa dan menghargai setiap waktu belajar. Jika terjadi keterlambatan, kami akan memberitahu dengan jujur dan kita lanjut dulu, nanti kita resmikan dengan tepuk tangan. Kita lanjut. Komitmen pada belajar. Tadi kelompok 2 mengusulkan kami berkomitmen akan belajar dengan sungguh-sungguh, bertanya ketika kami tidak tahu, dan senantiasa berusaha mengajarkan. Sudah sesuai dengan yang dilakukan? Sudah. Kita lanjut dulu, nanti kita resmikan. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, komitmen pada kerjasama dan gotong royong. Kelompok 3 tadi ya. Kita lihat yang diusulkan. Kami berkomitmen akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan semua teman-teman sekelas dan senantiasa menghargai peran satu sama lain secara berkala dan senantiasa dengan bergotong royong. Sudah sesuai? Kita lanjut. Yang keempat tadi kelompok 4 ya. Kita lihat. Tadi kelompok 4 mengusulkan atau menyampaikan kami berkomitmen akan senantiasa menghormati semua Bapak Ibu guru, seluruh staf dan pegawai yang ada di sekolah dengan sopan santun, dengan menerapkan budaya 3S. Senyum, nah, kita lanjut dulu. Yang kelima, komitmen pada apa itu? Tadi kelompok 1 lagi ya. Kami berkomitmen akan bertanggung jawab atas barang-barang pribadi, ya kan? Pasti tadi sini setelah baca. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kelas ini dijaga kebersihannya, menjaga ketertiban supaya kelas tetangga tidak terganggu. Dan menggunakan serta memelihara fasilitas sekolah, kursi, meja dijaga dengan baik. Atas kesadaran sendiri. Kita lanjut yang terakhir. Komitmen pada toleransi dan keanekaragaman. Kelompok 3. Kami berkomitmen akan senantiasa menghormati perbedaan apa ini? Pendapat, agama, suku, ras, budaya, dan latar belakang. Kita kan punya latar belakang berbeda. Ada anak petani, ada anak pedagang, ya kan? Latar belakang setiap individu di dalam kelas, menolak setiap tindakan rasis, bullying dan persekusi di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Sudah sesuai dengan yang kalian usulkan? Kita lihat kesimpulannya tadi yang diusulkan kelompok 4. Kesimpulannya, kami berkomitmen akan senantiasa menghormati dan meyakini serta menjadikan keyakinan kelas kita ini ya, sebagai bagian dari jati inilah kan ya, sebagai murid-murid SMK Negeri 1 ini. Baik, karena kita sudah meresmikan keyakinan kelas kita, keyakinan inilah nanti yang menjadi bagian dari kepribadian kita. Ini pengembangan kita ke depan. Kalau terlambat, maka dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, ya kan? Saya terlambat. Dengan berakhirnya kita menyepakati, maka Bapak sendiri sebagai guru mata pelajaran kalian di kelas ini mengucapkan terima